Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Siti Fatimah dengan NIM 2200005079. Saya Nisa Istinawaro dengan NIM 2200005072. Saya Nana Purani dengan NIM 2200005081. Saya Watifah Dina Susanti dengan NIM 2200005074. Saya Riyadi Umbara dengan NIM 2200005082. Di sini kami akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi siklus air kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Saya ingin Mbak Diah memimpin doa hari ini. Mari teman-teman kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Tubillahi Rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selesai. Baik, saya cek kehadiran ya. Sama nanti kalau tak panggil kalian berdiri ya. Ibu ingin mengecek kerapian kalian ya. Harus rapi, masa udah kelas atas belum rapi ya. Bisma. Ya, tapi boleh. Arya, Hadir Bu. Dava, Nadia, Anggi, Nakru, Diva, Anis. Ayo Mbak Anis jangan pakai kaos kaki. Kalau ke sekolah pakai kaos kaki ya. Ya Bu. Sudah boleh duduk. Zaintan. Ya. Mbak Feren. Mbak Dia. Hadir. Mbak Dia kenapa nggak pakai sepatu? Sepatunya basah Bu, kehujanan. Kemarin udah dilepas dulu. Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Besok-besok kalau pas hujan dilepas dulu ya. Iya Bu. Ya. Cynthia. Hadir Ibu. Cynthia juga nggak pakai kaos kaki. Kaos kakinya basah Ibu, kehujanan. Selanjutnya kita nyanyi lagu nasional ya. Garuda Pancasila, ayo. Berdiri. Yang kompak ya. Kita harus nasionalisme, maka harus kompak menghayati ya. Nggak boleh sambil jahit sama temennya ya. Harus sikap dengan kita, sikapnya yang sopan itu berarti kita menghormati kepada Indonesia. Kalian cinta Indonesia kan? Cinta. Yang kompak ya? Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila, aku
kalau menyanyikan lagu nasional harus dengan sikap yang sempurna. Ibu lihat kalian udah lesu padahal masih pagi loh. Sarapan, Bu. Belum sarapan? Kenapa? Ya makanya besok jangan begadang ya, biar bangunnya bisa pagi. Sholat subuh nggak? Sholat subuh kalian? Enggak. Sholat. Alhamdulillah kalau begitu. Nah ibu lihat kalian kok udah lesu banget ya. Ibu ingin kita tepuk semangat untuk membangkitkan semangat kalian ya. Kita tepuk semangat ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Kok yang laki-laki masih lesu ya? Waduh, berarti kita ulang lagi sampai semuanya semangat. Tepuk semangat. Nah, begitu kan membangkitkan semangat toh, udah gak ngantuk lagi kan, udah gak lesu lagi kan. Nah, sekarang ini kita nyanyi Tik-tik bunyi hujan. Kalian hafal? Hafal. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tadi kan nyanyi lagu Tik-tik bunyi hujan kan? Di sini siapa yang suka senang bermain hujan-hujanan? Saya. Kalian sudah pernah? Senang? Habis main hujan sakit nggak? Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, kemana air hujan itu yang jatuh dari langit? Dari mana air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang terjadi apabila kita tidak ada air di kehidupan kita? Ayo Mas Birisma, apa yang terjadi apabila di bumi ini tidak ada air? Apa Mas Bisma? Mas Dava bisa membantu menjawab? Kekeringan. Baiklah anak-anak, apakah masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Materinya di perubahan cuaca ada apa aja? Nah, untuk hari ini, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, kita akan belajar tentang siklus air. Tujuannya ada pada pembelajaran hari ini, ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi siklus air ada 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi siklus air dan upaya menjaga pelestarian air. 2. Peserta didik mampu menguraikan seluruh rangkaian siklus air. 3. Peserta didik mampu menyimpulkan proses terjadinya siklus air sesuai dengan kemampuannya. 4. Peserta didik mampu membangun media sederhana tentang siklus air. 5. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi melalui presentasi kelompok. Dengan begitu,
Semoga nanti anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti ini ya. Ya Bu. Maka pembelajarannya harus diikuti dengan baik, didengarkan, dicermati, jangan berisik, jangan gojekan ya. Ya Bu. Paham? Paham. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, siklus air merupakan perputaran air dengan transformasi air menjadi berbagai wujud lalu kembali lagi dengan ke bentuk semula. Nah, baik, jadi Ibu minta habis ini kalian memperhatikan ya dan menyimak video yang akan Ibu tayangkan di depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Kenapa bisa ada hujan? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi ngerasa fresh karena udara jadi sejuk. Atau malah kecewa karena jadi gak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena sawahnya kekeringan. Tapi kalau terlalu banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor. Nah, apapun pengalaman dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu kok bisa jatuh dari langit sih? Emangnya di langit ada perairan? Ternyata bukan. Turunnya hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang hujan, yuk kita simak dulu siklus air supaya kamu ngertinya lengkap. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, ataupun gas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Ketika melalui berbagai bumi dan tubuh makhluk hidup itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, hampir 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Siklus air menyebabkan massa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus diperbaharui. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Kira-kira penguapan air terbesar berasal dari mana ya? Ya, 100 buat kalian yang menjawab air laut. Sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Makin lama awan jadi makin tebal, berat dan tidak sanggup lagi menampung air. Akhirnya air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Makanya kalau di daerah mau turun hujan, belum tentu di tempat lain juga turun hujan. Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Yang pertama, siklus pendek. Baik, setelah kita menyimak video tentang siklus air atau hujan tadi, nah di sini Ibu mau bertanya, di sini apakah ada yang tahu tahapan-tahapan apa saja dalam siklus air? Evaporasi, kondensasi, hujan, infiltrasi. Ya, betul sekali. Terus di dalam siklus air kan pasti ada matahari. Nah, mengapa sih matahari itu penting sekali untuk siklus air? Karena pembangunan salah satu siklus air. Ya, betul. Nah, kemudian mengapa siklus air itu harus ada di bumi? Ada yang tahu? Karena tidak ada siklus air akan habis. Ya, benar. Jadi kalau tidak ada siklus air, maka tidak akan ada air ya di bumi ini. Iya, Bu. Nah, di sini tahapan-tahapan siklus air itu ada 6. Yang pertama
danau. Yang ketiga, air hujan yang jatuh ke pohon akan menetes ke dalam tanah atau mengalir dari permukaan batang sehingga tanah tidak akan terkikis. Untuk yang keempat, sebagai tempat hidup makhluk hidup. Kemudian yang kelima, unsur utama penyusunan tubuh makhluk hidup. Dan yang terakhir, untuk menyebarkan unsur hara ke tempat lain. Nah, dari sini apakah kalian udah paham manfaat-manfaat apa aja yang ada di siklus air? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya tadi kan kalian sudah dijelaskan materi oleh Bu Dina tentang siklus air. Di sini Ibu punya diorama tentang siklus air. Akan Ibu jelaskan sedikit agar kalian nanti lebih paham akan materi tentang siklus air. Yang mau mendekat boleh ya buat lihat diorama. Jadi di sini ada tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dina, yaitu ada 6 tahap, yaitu yang pertama ada evaporasi. Jadi evaporasi ini yaitu penguapan air dari permukaan air, bisa air laut, air sungai, ataupun air danau. Jadi penguapan airnya ini dibantu oleh sinar matahari. Kemudian selain penguapan dari permukaan air, ada juga penguapan yang berasal dari tumbuhan. Ini seperti contohnya ya, ada beberapa tumbuhan, yaitu dengan namanya prosesnya adalah transpirasi. Jadi setelah melalui penguapan evaporasi, transpirasi, uap-uap air ini nanti berkumpul menjadi bentuk awan, yaitu namanya adalah kondensasi. Nah, jadi uap-uap air yang berkumpul tadi dibantu oleh sinar matahari dan membentuk awan. Lama-kelamaan uap-uap air ini akan menumpuk. Jadi semakin besar dan nanti berubah warna menjadi pekat. Dan akan terjadilah proses hujan, yaitu proses hujannya bernama presipitasi. Air-air hujan ini yang turun nanti akan masuk ke dalam permukaan bumi, nanti menyerap dalam tanah. Nah, airnya ini, air hujannya itu ada 2 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa menyerap ke dalam tanah, yaitu namanya infiltrasi. Dan yang kedua, airnya itu bisa mengalir kembali ke dalam permukaan air, bisa air laut, air danau, ataupun air sungai. Ya begitu. Mungkin penjelasan Ibu segini dari diorama. Kira-kira sudah paham semua belum? Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Tetapi Ibu bentuk dulu ya kelompoknya, nanti sesuai nama yang Ibu panggil berkumpul. Misalnya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Oke, di sini ada nama-nama siswa, jadi kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya. Kelompok 1 ada Endang, Nadia, Anissa, Laila, Revi, Nabila Bunga, Anissa, Reza, dan Bima. Silakan berkumpul di kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 yaitu ada Andika, Adelia, Khofifah, Nahlu, Diva, Tarisha, Hendro, Bisma, dan Bagas. Silakan kelompok 2 berkumpul di sebelah sini. Yang ketiga ada Putri Islandari, Eka, Devi, Adele, Putri Makmuro, Lulu, Galindava, Rainal, dan Kakak. Silakan berkumpul kelompok 3 di sebelah sana. Ayo silakan berkumpul ke kursinya masing-masing. Oke, karena kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Sekarang Ibu mau menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama bisa kalian pegang dulu LKPD-nya masing-masing. Di halaman pertama ada kolom identitas, kelompok, nama anggota, silakan diisi dulu. Kelompok bisa nama kelompok tadi gaya belajar ataupun nomornya, dan nama anggotanya juga ya.
Oke, selanjutnya silakan buka halaman kedua. Di situ ada tujuan dan petunjuk pengerjaannya. Silakan kalian baca ya bersama teman-teman kelompok. Dan juga halaman ketiga, silakan dibuka lagi. Halaman ketiga. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama yaitu simaklah penjelasan materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dina dengan Ibu sendiri. Nah, kaliannya dari gambaran desainnya. Kemudian ada alat, bahan, dan media yang dibutuhkan beserta sumber-sumbernya. Jadi misalnya alat yang dibutuhkan itu gunting, guntingnya sumbernya itu beli kah atau pinjam di rumah atau bagaimana. Lagi halaman ketiga. Di sini ada alat dan bahannya beserta langkah-langkah. Ibu jelaskan satu-satu ya. Sini langkah pertama yaitu disuruh menyimak tadi tentang materi yang sudah dijelaskan Ibu Dina beserta Ibu sendiri. Dan juga jawab pertanyaan yang ada di sini. Bisa tulis di kolom yang ada di bawahnya. Kemudian selanjutnya di sini Ibu meminta kalian untuk mendesain sebuah proyek media siklus air sederhana dari gambaran desainnya ataupun alat, bahan, dan media yang dibutuhkan beserta sumber-sumbernya. Misalnya alat yang dibutuhkan, misalnya tadi ada gunting. Gunting itu sumbernya bisa dari entah beli ataupun kalian meminjam di rumah siapa ataupun bagaimana. Yang ketiga, prosedur pengerjaannya juga bisa kalian tulis di kolom bawahnya. Dan yang terakhir, pembagian tugas biar Ibu tahu kalian itu mengerjakannya bagian mana-mana. Misalnya ada Diva bagian mana, Anis bagian mana mengerjakannya. Sudah, setelah didesain nanti untuk tabel ini kalian mengisi jadwal pelaksanaannya. Misalnya kalian mau hari Senin besok mencari alat dan media, hari Selasanya mendesain proyeknya dan lain-lain. Nah, halaman selanjutnya lagi, misalnya setelah kalian membuat proyek-proyeknya di rumah, kalian isi bagian diskusi. Di sini ada pertanyaan, diskusikan dengan teman sekelompokmu apakah rencana desain proyek yang telah kamu buat itu sesuai dengan hasil media siklus airmu. Nah, jawab di sini bisa didiskusikan dengan teman-teman kalian. Dan juga yang terakhir, nah ini terdapat perbedaan ya pada setiap LKPD yang ada pada setiap kelompok. Ibu jelaskan satu-satu. Yaitu Ibu mau memahami kalian itu proses pemahaman tentang siklus airnya sampai mana. Nah, untuk kelompok visual Ibu meminta untuk membuat peta konsep tentang siklus air. Nanti setelah membuat proyek bisa membuat peta konsepnya. Baru setelah itu bisa dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Baik Bu. Nah, jadi di kelompok auditori ini Ibu meminta nanti setelah mendesain proyek kemudian mengerjakan proyeknya di rumah bisa mengisi ini rangkuman untuk pemahaman kalian tentang siklus air. Jadi Ibu mau lihat nanti kalian itu seberapa pahamnya tentang siklus air. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya bisa dijelaskan saat presentasi beserta presentasi medianya ya. Jadi di kelompok kinestetik ini Ibu minta setelah tahap diskusi yang sebelumnya tadi, untuk presentasi di minggu depan kalian bisa presentasi media yang sudah kalian buat. Nah, setelah itu baru kalian menjelaskan dari awal, misalnya alat dan bahan yang dibutuhkan apa, cara-cara mengerjakannya bagaimana, begitu. Jadi kalian jelaskan di depan beserta bagaimana sih media yang kalian buat itu didemonstrasi. Paham? Baik, selanjutnya tadi sudah Ibu jelaskan ya cara pengerjaan LKPD-nya. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang cara pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada? Tidak. Baik, sekarang silakan mengisi desain proyeknya ya kalian bersama teman-temannya. Ya, bagaimana sudah dikerjakan? Sudah tadi Bu. Ini. Ya,
Bisa ya mengerjakannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa mengerjakannya? Kesimpulan dari Iya, seperti itu. Bisa nggak mengerjakannya? bisa berjuga selesai. Baik anak-anak, kemarin kan kita udah mengerjakan LKPD yang sudah diberikan Bu Norma. Nah, sekarang Bapak akan mengecek satu persatu hasil kerjaan kalian. Baik, untuk kelompok 1 pengerjaannya sudah sampai mana ya? Sudah jadi, Pak. Selesai, baik. Baik, untuk kelompok 2 udah sampai mana pengerjaannya? Sudah Sudah selesai. Baik, coba Bapak lihat. Baik, nanti Bapak cek lagi. Baik, untuk yang kelompok 3 gimana hasilnya? Sudah sampai mana? Sudah sampai sini. Iya. Kita. Pengerjaannya gimana LKPD-nya? Beres, Pak. Baik, sekarang Bapak akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Untuk kelompok 1 tadi visual, itu nanti kalian mempresentasikan peta konsep ya. Ya, Pak. Untuk kelompok 2 auditori, nanti kalian presentasikan rangkuman kalian ya. Ya, Pak. Dan yang untuk kelompok 3 kalian kinestetik. Kalian nanti jelasin langkah-langkah kalian membuat medianya kayak gimana. Ya. Baik, Bapak panggil untuk presentasi pertama dari kelompok kinestetik. Coba maju dulu. Jelasin gimana kalian membuat medianya. Semua Pak. Semua. Oh. Ayo, coba dijelaskan Kakak gimana. Jadi apa? Ya, jadi langkah-langkah kalian membuat medianya. Nah, jadi di sini ada gambar matahari, kemudian di sini ada gambar pohon, kemudian ini gambar awan mendung, ada hujannya, kemudian di sini ada nama-nama prosesnya dan ini penjelasannya. Dan kemudian untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat medianya, pertama ada poin, kemudian penggaris, dan kertas, pewarna, kertas manila, paku pin, kemudian gunting, buku, dan kemudian kardus. Setelah itu untuk prosedur pengerjaan proyek, dengan yang pertama mencari elemen dan membuat desain di Canva. Kemudian kita print gambarnya, kemudian kita gunting. Setelah itu kita warnai menggunakan pewarna, kemudian kita tempel. Selanjutnya mengumpulkan dan mencari alat dan bahan. Pertama, gunting kardus seukuran hasil print, kemudian tulis penjelasan tahap-tahapnya, kemudian tempelkan pada kardus dan pasang paku pin pada tengah-tengahnya memutar agar bisa diputar. Kemudian untuk pembagian tugasnya, yang pertama mencari alat dan bahan, kemudian mengumpulkan, kemudian membuat desain di Canva, kemudian menggunting dan mewarnai, kemudian merancang dengan menempel dan memasang paku pin atau jarum, kemudian diberikan penjelasan. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan proses terjadinya siklus air. Bisa dibacakan.
Mas Bisma, evaporasi. Penjelasannya air laut atau sungai menguap ke udara. Selanjutnya lanjut transpirasi, penguapan air dari dalam tumbuhan. Kemudian ada kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi bentuk awan. Kemudian ada presipitasi, yaitu jatuhnya partikel air ke permukaan bumi. Kemudian ada infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah. Terima kasih untuk kelompok kinestetik, yaitu kelompok 3. Silakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya Bapak minta kelompok 1 perwakilan boleh. Baik, silakan jelasin. Jadi ini media yang kita buat dari kelompok 1. Terus untuk peta konsepnya di sini kami membuat, jadi yang paling enak itu ada siklus air dengan di bawahnya dilanjutkan dengan tahap-tahap, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama ada evaporasi, untuk penjelasannya yaitu air dari laut, danau, sungai menguap menjadi uap air. Kemudian ada transpirasi, penguapan air dari dalam tumbuhan. Kemudian kondensasi, uap air berkumpul dan membentuk awan. Dilanjutkan dengan presipitasi, yaitu jatuhnya air ke permukaan bumi, dan infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang terakhir kelompok 2, silakan. Mau perwakilan atau semua? Semua. Ya udah, semua. Ayo. Baik, silakan Mbak Narul dijelasin hasil kerjanya. Ini hasil media dari kelompok 2. Jadi liatin dong teman-temannya lembarnya. Ya, silakan jelasin coba. Tahapan proses siklus air ada 6, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan pengaliran. Pertama, terjadi penguapan dari permukaan air laut, danau, dan sungai dibantu sinar matahari. Kemudian evaporasi, terjadi penguapan dari sungai dibantu sinar matahari. Salah. Air yang berasal dari tumbuhan. Transpirasi, uap air kemudian berkumpul dan membentuk awan menjadi kondensasi. Terus awan yang membendung terlalu banyak air akan berubah warna menjadi gelap dan terjadi hujan atau presipitasi. Terakhir, air hujan akan meresap ke tanah, dan ada pula yang mengalir kembali ke sungai, danau, dan laut. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali. Ya, setelah Bapak cek ternyata hasil kerja kalian sudah bagus. Untuk selanjutnya kita apresiasi buat kita semua. Halo anak-anak, apakah masih semangat? Masih, Bu. Baik, sebelumnya apakah ada yang belum dipahami pada materi pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Siklus air. Iya, benar sekali, siklus air. Nah, siklus air itu apa sih? Iya, proses terjadinya hujan. Jadi siklus air itu paling lengkap ini Bu sampaikan bahwasanya itu perputaran air dengan transformasi air yang berubah menjadi berbagai wujud lalu kembali ke bentuk semula. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, tadi apakah siklus air itu terjadi begitu saja tanpa adanya tahapan? Iya.
benar. Jadi tahapannya itu ada evaporasi atau penguapan dari air laut, air sungai atau air danau. Selanjutnya ada transpirasi, itu penguapan dari tumbuhan, dan juga ada kondensasi atau pengembunan, presipitasi turunnya air hujan, infiltrasi atau peresapan dan pengaliran ke air laut, sungai dan sebagainya. Nah, seperti itu. Apakah semuanya sudah mengerti? Sudah. Baik. Nah, sebelumnya semuanya sudah membawa handphone kan ya? Sudah. Nah, di sini Ibu tampilkan barcode dan link dari refleksi. Nah, semuanya bisa men-scan barcode-nya di sini untuk menjawab refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini adalah tampilan dari jawaban anak-anak semuanya. Ternyata perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini ada yang sedih, senang, happy, seru, senang sekali, gembira, bahagia, dan ada yang biasa saja. Nah, lalu untuk pertanyaan refleksi berikutnya, silakan semuanya untuk menjawab bersama-sama kesulitan yang dihadapi pada pembelajaran hari ini. Baik, berikutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Berikut link dan barcode-nya. Anak-anak semuanya bisa men-scan barcode yang ada pada layar. Pengerjaan evaluasi ini dikerjakan secara individu dan jujur ya. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Baik, jika sudah selesai, maka pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bab baru mengenai permukaan bumi yang berubah-ubah. Jadi Ibu minta semua peserta didik di rumah secara mandiri untuk membaca materi pada halaman 122 di buku paket siswa ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan kita pada hari ini? Tidak. Baik, jika tidak ada, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini, yaitu Feret. Silakan. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dan bekerja sama, dan tetap semangat semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.